Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbail kiram, segenap para alim ulama, para sepuh, para tokoh, para tuan guru. Tentu saja kita sebagai murid berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita diberikan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan segenap panitia Maulid Nabi Masjid Jami Al-Falah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita di hari dan kesempatan yang mulia ini merupakan satu petanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah orang-orang yang insya Allah keluar dan bubar kita dari tempat ini, yang kita dapat adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat. Kendati tempat di mana kita tinggal saling berjauhan, saya di Tangerang, Bapak dan Ibu sekalian di Pandeglang, tapi berkat rahmat dari Allah ini hari kita bertemu bersilaturahim, menyambung rahmat, menyambung kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan buah daripada silaturahim ini adalah ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ada satu dosa yang besar yang pernah dilakukan seorang hamba, tidak diampuni oleh Allah dengan sholat 5 waktunya, tidak diampuni oleh Allah dengan haji ke Baitullahnya, belum terampuni dengan puasa Ramadannya. Bisa jadi dosa yang besar itu terampuni dengan duduknya kita bersama di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan, wasiat-wasiat para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama disampaikan. Insya Allah, kendati kita punya dosa, tidaklah kita keluar dari tempat ini, melainkan segala dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting, kita memohon mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari tempat ini, melainkan segala hajat dan doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Aminnya yang kencang. Amin ya rabbal. Bukan kampanye nih, bukan. Amin ya rabbal. Kalau sudah amin, insya Allah beres semuanya. Setuju dengan amin? Insya Allah. Semua orang NU semua ini. Masa ada anak NU nyapres kagak kita dukung? Betul? Baik, salawat dan salam marilah kita sanjungkan
kepada manusia yang paling mulia. Bahkan bukan hanya manusia yang paling mulia, khairul khalqi kullihimi, kata Imam Busiri. Dia bersamaan dengan orang yang kau cintai. Jika kau mengaku cinta kepada aku, seolah-olah Nabi saat itu memproklamirkan, engkau wahai bulan, aku jamin masuk surga nanti bareng bersamaku, tinggal di surga bertetangga denganku, karena modalmu cinta. Asik nggak? Enak nggak? Salat kita biar kagak tapi khusyuk juga, kalau dasarnya cinta, buahnya surga. Betul? Betul? Nah, ini maulid Nabi adalah memupuk cinta. Ini maulid Nabi tujuannya adalah memupuk dan memelihara cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Mengenal Nabi Muhammad lebih jauh lagi, sehingga muncul, lahir kekaguman. Masya Allah. Jadi Nabi yang kita selama ini imani dan kita ikuti, kayak begitu bentuk rupanya. Oh, dia punya muka paling ganteng, dia punya keringat paling wangi, dia punya senyum paling manis, dia punya fisik paling sempurna. Tidak ada celah pada diri Nabi kita Muhammad. Bahkan air kencingnya, Pak, air kencing. Kalau air kencing kiai kampung kita bagaimana? Woi. Air kencing ustadz kita bagaimana? Apalagi bis makan pete. Kumaha eta? Bau najis. Betul tidak? Ada seorang pembantu Ummu Habibah. Pembantu Ummu Habibah itu, setiap Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Habibah, selalu meletakkan wadah di WC-nya Nabi Muhammad. Kalau Nabi kencing, Nabi itu kencing di wadahnya itu. Selesai kencing, pagi-pagi itu wadah diambil, dicium, diminum. Dicium, kok doyan? Ya berarti enak. Betul nggak? Kok boleh? Ya nggak najis. Baca Bajuri Ibnu Qasim dalam kitab fikih mazhab apapun, bahwa fudalatil anbiya tahirah. Ya, apa-apa yang najis pada diri kita, pada diri Nabi itu semua suci. Paham? Air kencing Nabi wangi, nggak bau, rasanya manis kayak madu. Jangan bayangin air kencing kita. Air kencing kita mah bentak, apalagi air kencing ibu-ibu. Masya Allah. Makanya tikus pada mati di dapur. Sempurna fisiknya. Bu, saya tanya, Bu, manusia yang paling ganteng, Nabi yang paling tampan siapa? Dulu kita sering ya, kalau mau maghrib itu ada selawatan, sholli wa sallimna iman al-ahmada. Betul gak? Sayang sekali orang ganteng gak sembayang. Nabi Yusuf tetap mau sembahyang. Orang muncul gak ganteng, kagak pada sembahyang. Begitu kira-kira ya, Bu? Katanya Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf. Tapi kalau kita koreksi itu di dalam Al-Quran, kalau kita teliti di dalam Al-Quran, itu gantengnya Yusuf fitnah. Betul nggak? Berapa perempuan yang jarinya hampir putus gara-gara melihat mukanya Nabi Yusuf? In hadza illa malakun karim. Begitu Yusuf dikeluarin dari dapurnya, ya, itu perempuan-perempuan yang di tangannya ada buah dan sebilah pisau. Begitu dia melotot, terbelalak melihat tampannya Yusuf, kata mereka, ya Zulaikha, ini manusia apa malaikat? Ganteng bener. Sampai-sampai mereka nggak keberasa, jemari mereka hampir putus, saudara sekalian. Sekarang saya tanya, ganteng Nabi Yusuf di satu sisi sebagai keistimewaan, tapi di sisi yang lain sebagai fitnah, musibah bagi perempuan yang melihatnya. Betul? Betul, ini Al-Quran kok yang bilang. Betul nggak?
Gara-gara gantengnya Yusuf, rumah tangga hancur berantakan. Siti Zulaikha kagak bisa tidur dia. Apalagi pas Yusuf di penjara. Suaminya sampai stres, depresi, Pak. Bapak kalau tahu suaminya Zulaikha itu, ya, laki-laki kaya dan bangsawan itu, yang jadi pejabat di kerajaan Mesir itu, begitu istrinya yang cantik jelita tergila-gila dengan pembantunya bernama Yusuf, itu suami depresi, Pak. Tiap hari istrinya teriak, Yusuf, apa sih lu neng? Yusuf Yang dihadapin suaminya, yang dia sebut laki-laki lain. Stresnya itu laki-laki. Bapak punya istri, istri bapak gila laki-laki lain. Stres gak kita? Mau tidur sama kita, Yusuf, nama laki lu Darmin. Diajak makan, Yusuf. Laki-laki itu depresi, Pak, sampai meninggal dunia. Bayangkan, gara-gara ketampanan Yusuf, satu sisi sebagai keistimewaan, tapi sisi yang lain menghancurkan rumah tangga orang lain, saudara. Tuh gantengnya Yusuf, gantengnya Nabi Muhammad bagaimana? Di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ada satu kitab judulnya Muhammad Al-Insan Kamil. Muhammad Al-Insan Al-Kamil, Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Ada hadis diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau dilihat oleh perempuan-perempuan manapun tunduk di hadapan Nabi. Ibu, nggak ada perempuan yang menatap wajah Nabi Muhammad dengan syahwat. Nggak ada. Nggak ada perempuan yang memandang Nabi Muhammad sanggup terlalu lama, melainkan tunduk seolah-olah ada seekor burung yang sedang hinggap di atas kepalanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad ganteng, disertai haibah, wibawa, karisma yang Allah berikan sebagai wahbiyah, saudara sekalian. Masya Allah, tabarakal. Tuh Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad, kita sebut namanya sekali, nama kita disebut sama Allah 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyri salawatin. Siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan ucapkan, Allah akan turunkan rahmat dan ampunan 10 kali lipat, saudara sekalian. Ibu namanya seneng gak kalau disebut sama bupati? Makasih Ibu Rahmawati. Girang deh. Bapak bangga nggak disebut sama pejabat? Bangga. Tapi kenapa kita nggak bangga disebut sama Allah yang menciptakan para pejabat? Bagaimana caranya? Perbanyak menyebut nama Nabi kita Muhammad. Masya Allah, sempurna fisiknya, betul? Sempurna wajahnya, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Ibu, satu ketika Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit pakaian di dalam rumah. Saat itu malam hari, Pak. Ada lampu pelita, minyaknya hampir habis. Begitu Siti Aisyah sedang menjahit, tiba-tiba mati, minyaknya habis. Aisyah kaget, jarum yang ada di tangannya jatuh. Lantai rumah Nabi pasir. Woi, lantai rumah Nabi itu Siti Aisyah ngerabang-ngerabang gak ketemu, jarumnya hilang karena gelap gulita, pelitanya mati. Nabi pulang dari masjid, masuk ke rumah Siti Aisyah. Seketika itu pula jarum ketemu. Kenapa? Karena terpancar mukjizat wajah dari Nabi Muhammad, cahaya yang menerangi ruangan rumahnya saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Rumah yang ada Nabi Muhammad gak butuh lampu, saudara sekalian. Hati yang ada Nabi Muhammad akan selalu terang. Dia gak bakal pusing, dia gak bakal resah, dia gak bakal gelisah, dia gak perlu ke pantai untuk refreshing.
Dia nggak perlu ke gunung untuk cari kenyamanan. Dia nggak perlu ke tempat lain. Karena di hatinya ada Nabi besar Muhammad. Di mulutnya selalu ada Nabi Muhammad. Yuk, lewat perayaan Maulid Nabi ini, tanemin yang kenceng. Ikat, gigit dengan gigi geraham kita. Cinta kepada Nabi kita Muhammad. Oh, kalau saya ceritain semuanya sampai maghrib, ya, ini cuma gambaran sedikit dari Syama'il Al-Muhammadiyah, dari fisik, akhlak, sifat Nabi Muhammad. Betul? Betul? Kalau masalah sifatnya, Allah langsung yang cerita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Kata Allah, ini manusia, dia punya sifat agung, dia punya sifat mulia. Mana salah satu sifat mulia yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Azizun alaihi ma anittum. Apa yang kalian derita wahai umat Islam, sesungguhnya itu merupakan penderitaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diderita oleh umat Nabi Muhammad, itulah yang diderita oleh Nabi Muhammad. Makanya awas, paling besar-besarnya dosa adalah zolim kepada umat Nabi Muhammad. Orang yang zolim kepada umat Nabi Muhammad, dia zolim kepada Nabi Muhammad, saudara sekalian. Perhatikan, semuanya, para ustadz, para kiai, kita nih semuanya para pengajar, jangan zolim kepada umat Nabi Muhammad. Kiai, ustadz yang zolim kepada umat Nabi Muhammad, kita menzolimi Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan azizun alaihi ma anittum. Dia itu merasa sakit kalau umatnya tersakiti, saudara sekalian. Betul? Hai para pejabat, sama. Lurah, camat, bupati, gubernur. Gubernur Banten tuh yang kemarin tetangga saya, Pak. Itu cuma 4 gang dari rumah saya, dekat dengan saya. Saya salah satu pendukungnya. Tapi begitu dia dilantik jadi gubernur, saya beroposisi dengan beliau. Apa? Setiap yang benar saya dukung, yang salah saya koreksi. Paham? Paham? Kebijakannya yang nggak benar atau kurang pas, kita luruskan. Karena kenapa? Zolim kepada umat Nabi Muhammad. Saya bilang, ingat, penduduk Banten, ini penduduk Banten, hampir 90% adalah umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad. Kau sakiti mereka, kau sakiti Nabi Muhammad. Betul? 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 Satu ketika saya diundang di Pandeglang. Saya bicara di depan Bupati Irna Narulita. Dengarin, saya bicara langsung di depan Bupati Anda. Apa yang saya bicarakan? Apakah bermanis-manis kata, memuji-muji pejabat haram bagi kita? Kita langsung bilang, awas, hati-hati. Yang Anda pegang adalah bara api. Betul? Awas, hati-hati. Itu manis di dunia, tapi bakal jadi beban di akhirat. Satu saja Kabupaten Pandeglang mati kelaparan, Anda haram masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min, na'udzubillah bin. Azizun alaihi ma anittum. Ayo sama-sama. Tadi dikatakan, saya dengar sayup-sayup sambutan tadi dari anggota dewan, katanya ulama dan umaro harus bersatu. Ayo kita bersatu. Kita sejahterakan nih umat Islam. Betul? Kita sejahterakan nih masyarakat Pandeglang. Betul? Jangan yang sejahtera keluarganya doang. Paham? Camat yang sejahtera cuman keluarganya doang. Lurah yang sejahtera cuman keluarganya doang. Bupati yang sejahtera cuman keluarganya doang. Gubernur yang sejahtera cuman keluarganya doang. Kiai yang sejahtera cuman anak bininya doang. Masyarakat dapat apa? Betul? Jalan bagus, sudah diperbaiki. Saya senang. Pak Camat, salam ke Bu Bupati. Bupati pernah pesan sama saya, Pak Kiai sampaikan ke Gubernur agar alokasi dana untuk Pandeglang ditingkatkan. Saya sampaikan, Pak, demi Allah. Saya sampaikan.
Ya, karena kenapa? Karena kalau membangun Kabupaten Pandeglang mengandalkan cuman APBD yang ada di Pandeglang atau penghasilan yang ada di Pandeglang, nggak bisa, Pak. Pandeglang punya apa? Wisata, bangkrut wisata kita. Betul nggak? Sumber daya alam mana nggak ada. Makanya fungsinya kita bersatu. Tangerang 3 dengan ribuan pabrik, pajaknya yang triliunan. Ayo kita subsidi silang saudara-saudara kita yang ada di Lebak, yang ada di Pandeglang, yang ada di Kabupaten Serang. Semuanya sama, adalah umat Nabi kita Muhammad. Paham? Pak, itu setiap tahun dari Tangerang, Pak, 1 triliun lebih, Pak, pajak dibuang ke Provinsi Banten, dikirim ke Provinsi Banten. Karena kepala Samsatnya teman saya bilang, Bang Haji, Samsat dapat berapa per tahun? Triliunan, Pak. Buat apa? Buat bangun Banten. Nggak apa-apa, karena di sana sudah pembangunannya sudah luar biasa. Yang harus dibangunnya yang sebelah sini. Itu fungsinya kita bersatu. Betul? Betul. Makanya kalau orang Tangerang aja ikhlas mikirin orang Pandeglang. Kenapa orang Pandeglangannya lupa sama rakyat sendiri? Betul. Tapi saya lihat alhamdulillah jalan sudah bagus. Alhamdulillah. Udah dibeton dari ujung ke ujung. Alhamdulillah. Ini besok mudah-mudahan nih aspalnya dibagusin lagi nih. Jalannya diluasin lagi. Tenang, Pak, tenang. Jalannya diluasin lagi. Alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah tuh tadi anggota dewan dengan Pak Camatnya duduk rapat, dengar pendapat, keluhan-keluhan kepala dinasnya apa, sampaikan. Betul nggak? Angka kemiskinan, angka pengangguran dan lain sebagainya. Lihat mereka sebagai umat Nabi Muhammad, menyakiti mereka, zalim kepada mereka. Anda menyakiti Nabi kita Muhammad. Kenapa, Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum. Dia merasa sakit kalau ada satu umatnya tersakiti. Itu karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, ayo Pak Dewan, Bupati, Wakil Bupati, semuanya. Kita memang sekarang sudah masuk tahun-tahun politik. Betul nggak? Kalau dulu masuk tahun politik biasanya kita pada berantem. Kalau sekarang enggak, semuanya ceria. Insya tadi malam saya ceramah di Bilangan Jakarta, Pak. Hadir calon-calon anggota dewan. Dari Partai Demokrat hadir, dari Partai PKS, Nasdem, semuanya hadir. Tapi yang dikasih mic cuman saya. Nah, saya otomatis mengkampanyekan mereka. Betul? Apa saya bilang? Hai umat Islam, jemaah maulid sekalian, hampir 1 jam kita sudah cerita tentang Nabi Muhammad. Sekarang kita bicara tentang bagaimana merawat, bagaimana menjaga, bagaimana mengayomi kepentingan umatnya Nabi Muhammad. Sebab Ustadz cuma punya mic, cuma punya kitab kuning. Kalau kebijakan yang menjaga, mengayomi adalah kebijakan politik di dalam masjid. Karena kenapa? Politik setengah daripada kepentingan kita punya agama, saudara sekalian. Betul? Betul? Kita jangan mau dibohong-bohongin sama ulama Belanda yang mengatakan bahwa politik nggak boleh dimasukin ke dalam agama. Salah, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya agama kita dipolitisir, saudara sekalian. Betul? Nih, saya mau cerita. Saya mau cerita. Dengerin. Ini real. Bang, taruh. Taruh. Kita mau ceramah dulu. Tenang. Ini lagi serius nih ceramahnya nih. Emang kalau ceramah dari Jakarta begini modelnya. Tapi pada paham nggak bahasanya? Beberapa waktu yang lalu saya diundang rapat dengar pendapat komisi tentang pondok pesantren di kota Tangerang. Saya duduk dengan 15 para kiai, mewakili 120 pondok pesantren sekota Tangerang. Nih saya kasih tahu. Kita duduk di ruangan rapat. Hadir 9 anggota dewan dari 7 fraksi. Ada 5 fraksi. Perhatikan. Pak, semua anggota dewan itu beragama Islam, cuman 1 yang beragama non-muslim. 8 beragama Islam, 1 beragama non-Islam. Kita mau terbitin perda pondok pesantren. Kemarin kita menggolkan perda pelacuran dan miras. Tuh kalau kiainya kompak begitu.
Kiainya kompak, politisinya diisi oleh orang Islam. Perda miras, perda pelacuran lahir di kota Tangerang nomor 7 dan nomor 8. Anda jangan coba-coba dagang miras di kota Tangerang. Polisi bisa tangkap karena ada payung hukumnya. Melacur di kota Tangerang, ditangkap, ada payung hukumnya. Di KUHP nggak ada, tapi di perda ada, saudara. Nah, perda itu adalah produk politik kita daerah. Betul? Nah, kemarin semuanya rapat berjalan lancar. Kenapa perda perlu diterbitkan? Hei, 5 triliun kekayaan kota Tangerang, APBD kota Tangerang 5 triliun. Masa pondok pesantren kagak dikasih? Selama ini cuma sekolah-sekolah aja. Nih pesantren yang menjadi benteng utama umat Islam. Ya kalau kayak saya, ada sekolah segala macam cukup. Pesantren-pesantren Balai Rombeng kasihan. Maka dengan perda itu, insya Allah setiap tahun ada dana puluhan miliar yang akan dialirin ke pondok-pondok pesantren. Pak, 8 orang setuju karena semuanya Islam. 1 orang ngikutin yang 8 karena kalah voting, saudara sekalian. Itu pentingnya politik Islam, saudara sekalian. Paham? Paham nggak? Makanya wajib pilih caleg umat Islam. Betul? Masalah partai mah apa kek? Mau Demokrat silahkan. Saya dengan PDI tidak bermusuhan, Pak. Dan saya tidak anti. Nggak apa-apa. Politik berjalan mengalir apa adanya, Pak. Tapi kalau Pilpres, saya Anies dan Imin. Setuju? Setuju? Amin. Betul nggak? Betul nggak? Golkar di kampung kita dukung. Betul? Karena dia yang akan membawa aspirasi. Demokrat, Nasdem, apalagi P3, PKB, apalagi PKS, dukung. Jangan dengerin tuh fitnah-fitnah murahan yang bilang PKS mau diriin khilafah. Bagaimana mau diriin khilafah? Loh, yang dia masuk sebagai proses demokrasi kok. Fitnah murahan. Siapa bilang PKS Wahabi? Berhadapan dengan saya. Besok Muludan di PKS itu di kantornya atau di Simatupang, setiap tahun ada tablik akbar bersama para habaib dan kiai. Baca maulid, saudara sekalian. Jangan fitnah murahan. Betul? Kita objektif. NU, saya orang NU, Pak. Saya mantan wakil Tanfiziyah NU Kota Tangerang, Pak. Saya mantan wakil Tanfiziyah NU Kota, alumni Malnu Menes, NU Tulen. Tapi NU-nya garis lurus. Insya Allah objektif menilai semua saudara kita. Betul nggak? Sekarang PKS semuanya saudara, PDI saudara kita. Betul nggak? Semuanya kita saudara. Jangan mau dipecah belah dengan isu murahan. Betul? Betul? PDI katanya banyak kok PKI. Nggak apa-apa loh, orang mereka juga punya saluran politik, dilindungi oleh konstitusi. Bekas mungkin keluarganya PKI lebih memilih PDI. Ya nggak masalah. Kalau udah pada tobat sih, menerima NKRI, betul nggak? Ngapain kita ributin masalah itu? Sekarang kita berdebat bukan wilayah rasis, bukan wilayah tentang itu, tapi kita berdebat sejauh mana ini partai-partai punya gagasan, kepentingan terhadap umat Islam. Betul nggak? Betul nggak? Itu baru namanya objektif, dewasa, benar berpolitiknya. Betul? Sanggup kita bersaudara? Tuh lihat tuh, ibu-ibu di depan saya indah, kayak bunga-bunga yang ada di depan saya. Ada putih, ada jingga, ada merah, ada oranye. Betul nggak? Ini indah karena berbeda. Ibu-ibu di depan saya kerudungnya ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning. Indah karena berbeda. Betul? Coba kalau semuanya putih kayak pocong, bingung kita. Betul nggak? Kita belajar menerima perbedaan. Nggak boleh politik kebencian kita kembangkan. Semuanya yang penting punya tujuan untuk melindungi, mengayomi, membawa kepentingan umat Islam. Paham? Paham? Setuju? Setuju? Karena agama kalau nggak dijagain nggak bisa, Pak. Hei, agama kalau nggak dijagain sama politik nggak bisa. Betul? Nih, apalagi bentar lagi di Banten nih, di Pandeglang nih. Anda nggak tahu di ujung Pandeglang sana
Sudah ribuan hektar dikuasain sama cukong-cukong. Bandara itu dibuat bukan buat Anda. Emang Anda punya tiket pesawat? Ya kan sebentar lagi ada bandara nih di daerah Panimbang. Emang buat Anda? Bukan. Nah, kita ke Jakarta dekat kok, udah ada tol. Betul nggak? Ini kepentingan investor semuanya. Mau nggak mau kita akan berhadapan dengan kemajuan, saudara. Tapi permasalahannya, ada nggak undang-undang daerah yang melindungi kita semua? Nah, itulah pentingnya kenapa putra-putra daerah harus maju sebagai anggota dewan, saudara sekalian. Yang punya modal, kalau nggak punya modal mah kasihan. Caleg kalau kagak punya duit, ngopinya pakai apa? Betul? Betul? Jadi caleg miskin, kasihan. Kagak ada yang nemenin kopi. Caleg mah yang udah selesai urusan dunianya, duitnya udah banyak. Betul nggak? Dia pengusaha, dia Islam militan, jadiin caleg. Nanti ketika dia jadi dewan, dia nggak korupsi, udah cukup duit gua. Betul nggak? Caleg miskin, begitu jadi dewan kaya, korupsi dia. Setuju? Udah ada aset, udah matang kan mas? Ya kita langsung ya. Jadi intinya Pak, Bapak, Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin, raufur. Sifat mulia yang dipuji Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad, bahwa Nabi itu teramat sangat kalau bisa sama semua orang beriman. Artinya kalau ada orang salah, jangan langsung divonis salah. Supaya apa? Supaya dia tetap mendekat sama kita. Ini ada anak muda mabuk, dihakimi, dijauhin, akhirnya makin rusak tuh bocah. Betul nggak? Ada orang salah, tegur pelan-pelan. Jangan negurnya di depan orang. Nabi Muhammad teramat sangat kalau bisa satu muncul, semuanya beriman, semuanya soleh, semuanya solehah, semuanya ngaji, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua harus punya sifat bijak kepada tetangga saudara kita. Kalau dia belum lempeng, kalau dia belum benar, lempengin, benerin, cuma dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai dia pada kabur. Paham? Paham Bapak? Semuanya harus jadi pendakwah. Petani berdakwah di ladang, ya, masuk waktu zuhur, jangan cuma makan. Ayo kita sholat, bikin gubuk. Kan cakep tuh di tengah sawah ada gubuk. Betul nggak? Bawa sarung, ambil wudhu, air ada tuh, ya, di pematang. Wudhu, sholat, indah bener. Dilihat sama temennya dari jauh, sholat, nulat dia, nyontok dia, dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma milik para ustadz, para kiai. Dakwah juga milik semuanya, sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yuk, kita rame-rame, kita kompak, agar ini umat Nabi Muhammad terawat, terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Raufur Rahim. Nabi itu orang yang sangat bijaksana, baik. Jangan suka berantem, jangan suka merengut, jangan suka bermuka masam. Awas. Rahim, penyayang, sayangi umat Islam. Makanya ada satu doa, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat khotib dalam madhab Syafi'i tidak sah dia khutbah kalau melupakan doa terhadap umat Nabi Muhammad. Ini madhab Syafi'i saya ngomong. Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimina wal al ahya'i minhum. Wajib itu bagi khatib. Karena kenapa? Karena kita memang dianjurkan untuk menyayangi, mengasihi, berbuat baik dan bijak kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bulan Maulid membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya bulan Maulid menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad. Kita ini termasuk umat-umat yang dilihat, diperhatikan, calon mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Para kiai, para sepuh, mohon maaf saya belum sempat berkenalan. Saya cuma kenal dengan Ustadz Asep Fatullah. Ayahnya juga saya kenal, cuma namanya saya lupa.
Ya, maklum sudah belasan tahun nggak ketemu. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau bicara terlalu keras dan tidak sopan, tapi itu semata-mata lillahi kalimatillah. Mudah-mudahan Pandeglang kita semakin maju, mudah-mudahan Banten kita semakin maju, mudah-mudahan Indonesia kita semakin maju, sehingga rakyatnya, umat Islam semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian dari apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.